Kematian adalah kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Karena itu, kita berharap agar saat menghadapi kematian dalam keadaan tunduk dan patuh kepadanya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102. Tidaklah terlalu penting kita akan mati, tapi yang terpenting adalah sejauh mana persiapan menghadapi kematian itu. Rasulullah SAW mengingatkan agar kita bersegera untuk menyiapkan bekal dengan beramal saleh. Bersegeralah kamu beramal sebelum datang 7 perkara: kemiskinan yang memperdaya, kekayaan yang menyombongkan, sakit yang memayahkan, tua yang melemahkan, kematian yang memutuskan, dajjal yang menyesatkan, dan kiamat yang sangat berat dan menyusahkan. Hadis riwayat Tirmizi. Bekal adalah suatu persiapan. Tanpa persiapan, tentu akan kesulitan dalam mengarungi perjalanan yang panjang dan melelahkan. Oleh karena itu, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk melengkapi wawasan Anda mengenai Islam dan berdasar pada Al-Quran dan Sunnah. Kali ini, Khazanah akan membahas tentang tuntunan syariat dalam menghadapi kematian dan mengurus jenazah. Saat kematian menghampiri kita, maka kita telah memasuki tahap sakaratul maut, atau dalam bahasa sehari-hari kita kenal dengan sekarat. Ini adalah tahap awal yang akan dialami oleh semua orang yang mati. Sakaratul maut adalah kedahsyatan tekanan dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Sakaratul maut merupakan perantara menuju perkara akhirat, sehingga manusia sadar, yakin, dan mengetahuinya. Inilah proses terpisahnya ruh dengan jasad. Allah berfirman, sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, dan kepada Rabbmu lah pada hari itu kamu dihalau. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 26 hingga 30. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan seperti apa rasanya sakaratul maut. Rasa sakit yang amat dahsyat hingga Allah melukiskan 2 betis bertaut saat orang mengalaminya. Itu karena rasa sakit yang teramat dahsyat. Rasa sakit ini akan dialami oleh semua orang saat dalam sakaratul maut. Orang kafir, munafik, mukmin, soleh. Bahkan seorang nabi akan merasakan dahsyatnya rasa sakit saat sakaratul maut. Rasulullah SAW ketika beliau sedang sakaratul maut, beliau merasakan sakit yang dahsyat sehingga sang istri Aisyah radhiyallahu anha meletakkan tangannya di dalam wadah berisi air, lalu diusapkan ke wajah beliau sambil bersabda, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya sebelum kematian itu ada sakaratul maut. Hadis riwayat Bukhari. Karena rasa sakit yang luar biasa inilah Rasulullah menganjurkan umatnya agar selalu berdoa agar diringankan saat menghadapi sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan sakaratul maut untuk kami. Doa ini diajarkan Rasulullah karena proses sakaratul maut sangatlah menyakitkan. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan jika maut mendatangi orang-orang yang kita cintai?
Pemirsa Hasanah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah sesuatu yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan apa yang namanya kematian. Dan ketika orang itu ingin menjemput kematiannya, maka Nabi SAW menegaskan innalil mauti lasakarat, bahwa setiap kematian itu akan didahului dengan sakaratul maut. Ada hal yang penting untuk kita cermati bersama. Di saat nanti, ketika Allah takdirkan kita sedang dalam keadaan sakaratul maut, ada beberapa hal yang harus dicermati. Yang pertama, kita harus tetap bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada umpatan, jangan pernah ada kalimat-kalimat kotor, jangan pernah ada sesuatu yang tidak baik keluar dari lisan kita. Semua kalimat yang keluar adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan ridha kita kepada Allah. Di saat kita sakit, kita tetap beristighfar, astagfirullah. Diucapkan kalimat baik, la ilaha illallah. Semua kalimat baik diucapkan di saat kita merasa bahwa ini adalah sakaratul maut kita. Dan perlu diperhatikan, kalau seandainya kita merasa ini sakarat kita, maka hendaknya kita segera untuk memberitahu kepada ahli waris kita. Kita segera memberi wasiat. Kita panggil ahli waris kita, lalu setelah itu kita kabari tentang wasiat-wasiat. Ada beberapa yang perlu kita wasiatkan. Yang pertama, hutang kita. Jangan sampai kita meninggal, ahli waris kita tidak tahu bahwa kita memiliki hutang kepada fulan, jumlahnya berapa. Harus diketahui, sehingga nanti ahli waris kita, dia bisa membayarkan hutang-hutang kita. Yang kedua, wasiat-wasiat yang mungkin kalau seandainya dia ingin memberikan harta kepada orang lain selain ahli warisnya, dengan ketentuan yang sudah diberikan dalam syariat, tidak boleh lebih daripada sepertiga. Yang ketiga, wasiat umum. Berikan wasiat kepada ahli warisnya agar tetap takwa Allah, menjadi manusia yang taat, mendekatkan diri kepada Allah. Karena wasiat orang yang dalam keadaan sakaratul maut ini sungguh sangat mengena di hati para ahli warisnya. Lalu di saat dia merasakan bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi, yang terpenting adalah orang-orang di sekitarnya. Ahli warisnya harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih memerintahkan kepada para sahabatnya, bahkan kepada kita berarti umatnya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah kepada orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW menegaskan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya itu adalah la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Maka wajib bagi kita, ahli warisnya, untuk bisa membimbing agar orang-orang yang kita cintai ketika wafat dalam keadaan yang baik. Wafat mengakhirkan kalimatnya itu, menjadikan akhir kalimatnya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Setelah itu, kalau ternyata Allah takdirkan orang yang kita cintai ini meninggal dunia, maka kita yang hidup wajib untuk melaksanakan segala macam hak yang dia miliki dalam hal penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, kalau kita tahu bahwa orang yang kita sayangi ini sudah meninggal dunia, yang harus kita lakukan adalah kita mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau seandainya ingin ditambah dengan kalimat istirja tambahannya, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah balasan ganjaran pahala kepadaku dalam musibah ini. Wakhluf li khairan minha. Dan berikanlah ganti dari musibah ini dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Berikutnya kita lihat kalau seandainya sang jenazah sudah meninggal dunia, lalu matanya terbelalak, kita tutup matanya. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan dari hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka Rasulullah SAW melarang ketika jenazah ini dalam keadaan awal dicabut nyawanya, bagi orang di sekitarnya untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Ucapkan hal-hal yang baik, karena saat ini saat yang paling mustajabah untuk mendoakan jenazah. Maka sambil ditutup matanya, ditutup mulut kalau seandainya mulut itu terbuka, sambil kita doakan, Allahumma gfir li siapa? Ya Allah,
ampuni dosanya. Allahumma gfirli fulan, sebut namanya. Ya Allah, ampuni dosanya. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkat derajatnya ya Allah. Wakhluf fi aqibihi fil ghabirin, berikan balasan yang terbaik buat keluarga yang ditinggalkannya. Waghfir lana walahu ya arhamar rahimin, ya Allah, berikanlah pengampunan kepada kami dan kepada dia. Wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan berikan penerangan bagi dirinya. Selanjutnya, ketika orang yang kita cinta ini sudah terbujur menjadi jenazah, setelah kita memejamkan mata jenazah lalu menutup mulut yang terbuka, dan kita sudah mengucapkan kalimat istirja, doa-doa baik kepada jenazah ini, maka segera kita membaluri tubuh jenazah ini dengan minyak. Tujuannya apa? Agar jenazah ketika dia sudah wafat tidak segera kaku badannya. Karena setelah ini kita akan melaksanakan pelaksanaan jenazah yang lain, yaitu kita akan memandikan dan juga kita akan mengkafani. Kita balurkan semuanya, ya, dari kaki lalu ke tangan, ya, siku-siku ini juga yang terpenting, ya. Kaki juga, lutut-lututnya juga perlu untuk dibalurkan minyak, ya. Lutut dibalurkan minyak juga, ya. Begitu sudah, lalu kita ikat, mungkin kakinya yang mungkin agak terpisah atau tangannya atau apa, kita langsung ikat, ya. Kita ikat jempol dengan jempol. Kita ikat jempol dengan jempol. Lalu kita ikat tangannya, kita bikin sedekap. Tangan kita bikin sedekap, ya. Membuat posisi tangan ini persis seperti ketika dia sedang sholat. Jadi tangan kanan ada di atas, tangan kiri ada di bawah. Bersedekap seperti ini, lalu kita ikat. Dan supaya tidak mulutnya terbuka kembali, maka kita ikat, ya, dari bawah ke atas. Ingat, kita memperlakukan jenazah harus dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada perilaku yang kasar sehingga menyakiti jenazah ini. Kita ikat supaya mulut tidak kembali terbuka. Setelah jenazah kita ikat kaki, lalu tangan dan kepalanya, maka sesegera mungkin agar jenazah ini ditutup dengan kain, agar tidak ada sesuatu yang mengganggu jenazah tersebut. Ditutupi dengan kain, kalau seandainya satu kurang bisa dengan dua kain. Karena Rasul SAW seperti apa yang disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis sahih, ketika beliau wafat itu sujia biburdin hibarah, bahwa Nabi SAW ditutup dengan kain yang bermotif. Setelah itu, yang terpenting bagi kita ketika kita mendatangi jenazah, jangan lupa untuk mendoakan dia. Karena saat itu, doa sangat mustajabah untuk kebaikan sang jenazah. Hendaknya bila seorang muslim dalam kondisi sakaratul maut, maka kita mentalkin atau menuntunnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Bila setelah ditalkin orang tersebut berkata yang lain, maka hendaknya talkin itu diulang. Hal ini diharapkan agar perkataan terakhir seseorang sebelum meninggal dunia merupakan kalimat syahadat. Segerakanlah mengurus jenazah. Disunahkan untuk segera menunaikan wasiatnya, karena untuk menyegerakan pahala bagi mayit, wasiat lebih didahulukan daripada hutang. Diwajibkan untuk segera dilunasi hutang-hutangnya, baik hutang kepada Allah berupa zakat, haji, nazar, kafarah, dan lainnya, atau hutang kepada makhluk seperti mengembalikan amanah, pinjaman, atau yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya hingga dilunasi. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Adapun orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi hutangnya, sedangkan dia mati dalam keadaan bertekad untuk melunasi hutang itu, maka Allah yang akan melunasinya. Jika semua itu telah dilakukan dengan baik, maka saatnya memandikan jenazah. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memandikannya?
Berikut tuntunannya. Memandikan jenazah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jenazah tetap harus ditutup auratnya. Kalau kita lihat, maka aurat lelaki batasan dari pusat sampai dengan lutut. Ini harus tertutup, tidak boleh terbuka. Yang kedua, yang memandikan jenazah adalah orang yang paling dekat dengan jenazah. Kalau seandainya orang tua yang meninggal, maka anak-anaknya yang memandikan. Kalau ayahnya yang meninggal berarti anak laki-lakinya, kalau ibu berarti anak wanitanya, atau saudara-saudara lelaki atau saudara wanitanya. Lalu kalau seandainya yang meninggal adalah suami atau istri, maka pasangannya diperbolehkan untuk memandikan. Tidak diperbolehkan untuk memandikan jenazah adalah orang-orang yang berlawanan jenis yang bukan mahramnya. Kalaupun harus memanggil orang luar karena memang anggota keluarga tidak ada yang bisa, maka panggillah orang yang profesional. Kalau seandainya yang wafat lelaki, maka lelaki yang harus memandikan. Kalau seandainya yang wafat wanita, maka wanita yang harus memandikan. Ada beberapa adab yang harus dijaga bagi mereka yang memandikan jenazah. Yang pertama, dia harus amanah. Jangan sampai ada aib-aib dari sang jenazah ini sampai keluar. Dia harus betul-betul bisa menutup aibnya. Jangan sampai ini menjadi bahan konsumsi orang lain. Yang kedua, dia harus betul-betul memandikan jenazah ini dengan baik, perlahan, lembut, seperti dia memandikan orang yang mungkin dalam keadaan hidup. Karena apa? Ketika air itu masuk ke hidung, masuk ke mata, masuk ke telinga, itu akan dirasakan oleh jenazah persis ketika dia juga sedang hidup. Yang pertama harus dilakukan adalah yang ingin memandikan jenazah, dia memeriksa kuku, ya, mungkin rambut yang ada di ketiak, di kumis, untuk dirapikan sebelum proses memandikan itu. Lalu berikutnya adalah diangkat. Nanti jenazah ini sedikit diangkat ke atas, ditekan bagian perutnya. Fungsinya apa? Agar kotoran-kotoran yang ada dalam perut itu bisa keluar. Dengan otomatis ketika dia sudah meninggal dunia, ditekan saja dengan lembut, ya, dengan pelan, maka tekanan lembut ini nanti bisa membuat kotoran yang ada di perut itu keluar. Kalau seandainya sudah keluar, maka nanti bahagian yang lain, mungkin orang yang ketiga atau yang kedua juga membersihkan. Sebahagian menekan perutnya, sebahagian yang lain membersihkan kotorannya. Lalu dibersihkan dengan air, agar sang jenazah terbebas dari najisnya. Jika sudah dan kita yakin bahwa jenazah sudah keluar kotoran yang ada di perutnya, maka kedua yang harus kita lakukan adalah mewudukan jenazah. Seperti wudunya ketika dia ingin sholat. Sama dari kedua tangan dulu dicuci, lalu setelah itu mulutnya, tentunya dia tidak bisa berkumur-kumur, maka tangan kita saja, ya, yang memandikan itu untuk memasukkan beberapa jarinya, dimasukkan ke mulutnya untuk dibersihkan. Lalu setelah itu bagian muka, ya, semua persis seperti bahagian wudunya. Lalu setelah itu bagian tangan kanan 3 kali, ya, sampai dengan siku kiri sama. Lalu setelah itu kepala, telinga, dan terakhir kaki. Diwudukan persis seperti dia ketika hidup ingin sholat. Setelah jenazah sudah selesai diwudukan, maka berikutnya adalah kita memandikan jenazah dengan mengguyur seluruh badannya. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan, beliau memerintahkan dengan 3 kali guyuran atau 5 kali guyuran, ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama adalah kita mengguyur bahagian kepala semuanya dari jenazah ini. Bahkan sampai jari-jari kita masukkan kepada kulit kepalanya, sehingga kita yakin betul bahwa kepala ini sudah terguyur dengan air. Di 3 guyuran ini nanti kita akan bagi. Yang pertama guyuran dengan air biasa saja, dengan air yang suci dan mensucikan. Kalau seandainya di guyuran pertama ini akan dicampur, ya, atau mau dicampur dengan daun bidara, ulangi. Kalau seandainya di guyuran pertama ini akan dicampur dengan daun bidara, maka ini diperbolehkan karena ini sunnah. Akan tetapi kalau seandainya tidak ada, maka cukup dengan air yang suci mensucikan. Kepala dulu, setelah itu bahagian kanan, atas. Kanan atas dari ujung leher ini sampai ke bawah. Lalu bahagian kanan bawah sedikit dimiringkan begitu jenazah, lalu diguyur semuanya sampai ke kaki, ya. Lalu bahagian kiri atas. Kiri atas dari bahagian leher dulu sampai bawah. Lalu dimiringkan kembali bahagian kiri bawah sampai bawah juga. Setelah selesai, ini dianggap guyuran pertama. Lalu guyuran kedua itu diperbolehkan kalau seandainya ingin menggunakan sabun agar jenazah lebih wangi, jenazah lebih bersih, hilang segala daki yang ada, karena kadang orang menjelang meninggal itu dia tidak mandi beberapa hari. Ada beberapa daki yang ada di sini. Dengan sabun tersebut itu bisa menghilangkan daki-dakinya.
Lalu terakhir, ya, itu nanti setelah disabunkan, semua diguyur seperti tadi biasa, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Terakhir disiram dengan air yang sudah kita siapkan di sini, yang sudah dicampur dengan kapur barus. Air tersebut dicampur dengan kapur barus, lalu dituang dengan kayu. Bahagiannya sama, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, semuanya. Ya. Ketika setelah selesai, ya, fungsinya apa air ini? Air ini fungsinya agar jenazah bisa wangi, terbebas dari kuman, bakteri ataupun serangga. Dengan ini selesai sudah prosesi pemandian jenazah. Yang perlu diperhatiin kalau seandainya tadi ketika kita memandikan mungkin ada kotoran-kotoran yang keluar lagi, ya, maka setelah itu kotoran itu tetap harus kita bersihkan. Setelah itu di akhir kita wudukan lagi. Tapi kalau seandainya tidak keluar kotoran lagi, maka tidak perlu diwudukan karena wudu yang awal tadi itu sudah mewakili dari wudunya dalam mandi ini. Lalu segera untuk dihanduki, ya, dihanduki dengan handuk. Perlahan, sama, tetap perlahan, ya, dihanduki dari mukanya. Seperti kita memperlakukan dia saat masih hidup. Jadi, ya. Ya, cukup dulu. Ya. Ketika sudah selesai Ketika sudah selesai jenazah dimandikan dan dihandukkan, maka setelah ini kita langsung menuju ke proses berikutnya, yaitu pengkafanan. Jenazah harus segera dikafan. Dalam kondisi tertentu, tayamum juga bisa menggantikan proses memandikan mayat jika kondisinya sebagai berikut. Pertama, apabila tidak ada air untuk memandikan jenazah. Kedua, jika dikhawatirkan jenazah akan tersayat-sayat tubuhnya jika dimandikan. Ketiga, mayat tersebut seorang wanita di tengah-tengah kaum lelaki, sedangkan ia tidak memiliki mahram. Demikian pula sebaliknya. Tayamum ini menggunakan tanah atau debu yang baik. Usaplah wajah dan kedua tangannya dengan menggunakan bahan dari kain atau yang lainnya. Seseorang yang meninggal karena kecelakaan dan kondisinya cukup parah, maka tidak mengapa bila tidak dimandikan. Atau bila seseorang mati syahid di medan perang, maka dianjurkan untuk menguburkannya sesuai kondisi saat meninggal, meskipun orang tersebut dalam kondisi junub. Jika telah selesai mengafani jenazah, maka dilanjutkan dengan sholat jenazah. Kematian bukanlah sekedar akhir dari sebuah kehidupan, namun kematian merupakan gerbang persiapan menuju kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Sebagai seorang muslim, berusahalah agar saat kita hidup hingga saat kita meninggal selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tuntunan ini dapat menjadi panduan dalam menghadapi kematian dan memperlakukan jenazah sebaik-baiknya sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita hari ini. Semoga rangkaian informasi khazanah kali ini bisa menambah pemahaman dan ilmu tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.